Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama patutlah kita manjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat taufik serta inayahnya sehingga pada hari ini kita sempat hadir dalam rangka mengikuti pembelajaran perkuliahan konsep dasar biologi SD. Pada mata kuliah konsep dasar biologi SD terdiri dari 2 SKS di mana 50% saya kasih teorinya, kemudian 50% praktek. Di mana pertemuan pertama sampai ke-7 itu saya kasih teorinya. Setelah diadakan ujian tengah semester atau UTS, saya melaksanakan prakteknya. Adapun topik-topik yang masuk ke dalam konsep dasar biologi itu terdiri dari 1. Spektrum biologi, yang kedua ciri-ciri makhluk hidup, yang ketiga struktur dan klasifikasi tumbuhan, yang keempat konsep dasar fisiologi tumbuhan, yang kelima penggolongan hewan, yang keenam dasar-dasar fisiologi pada manusia dan hewan, dan yang terakhir dasar-dasar ekologi. Inilah yang akan saya sampaikan kepada mahasiswa pada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 yang dilanjutkan dengan UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Barangkali ada yang bisa memimpin doa dari adik-adik mahasiswa. Saya dulu ya. Silakan. Adik. Lala. Silakan adik Lala. Baik teman-teman, sebelum kita mulai dan belajar hari ini kita berjawab dulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Baik, tadi teman kalian sudah memimpin doa. Sekarang kita akan masuk pada proses pembelajaran. Sebelum pembelajaran kita mulai, kalian atur dulu kursi kalian. Jangan sampai ada yang kurang rapi, dirapikan. Yang berkaitan dengan pembelajaran silakan disiapkan. Yang tidak berkaitan silakan disingkirkan. Selanjutnya saya akan mengabsen dulu untuk mengecek kehadiran kalian. Yang pertama, Jessica Amelia. Yang kedua, Nilu. Yang ketiga, Sri Yuningsi. Yang keempat, Siti Nur Anissa. Yang kelima, Pilovi A. Masih. Terakhir, Marhama Alhamdulillah. Hadir. Alhamdulillah pada hari ini ternyata kalian hadir semua. Ya. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Ya. Baik, sebelum kita masuk topik pada hari ini, pada minggu lalu kita telah bahas tentang konsep dasar fisiologi tumbuhan. Ada yang masih ingat tentang konsep dasar fisiologi tumbuhan? Saya Pak. Silakan. Oke, baik sebelumnya terima kasih Pak. Jadi fisiologi tumbuhan itu merupakan kajian ilmu yang mempelajari mengenai fungsi dan proses kehidupan pada tumbuhan. Ya, baik. Jawabannya sangat baik. Jadi, konsep dasar fisiologi tumbuhan adalah kajian ilmiah yang mempelajari tentang kehidupan yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan, yakni mengenai penggunaan fungsi-fungsi vital yang meliputi bagaimana tumbuhan tumbuh, bagaimana tumbuhan bernapas, berfotosintesis, menyerap air dan unsur hara di dalam tanah, dan merespon rangsangan dari lingkungan atau dari luar. Nah, baik. Sebelum saya masuk pada materi hari ini, saya akan bertanya, apakah kalian pernah melihat hewan bertulang belakang? Nah, yang di belakang, apakah kalian pernah melihat hewan yang tidak bertulang belakang? Ya, pernah. Berikutnya, apakah kalian pernah melihat hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur? Ya. Dengan cara beranak? Ya. Dengan cara beranak dan bertelur dan beranak? Ya. Selanjutnya, apakah kalian pernah melihat hewan yang hidup di darat? Ya. Hewan yang
hidup di air? Hewan yang hidup di air dan di darat? Berikutnya, apakah pernah kalian melihat hewan yang pemakan tumbuhan? Hewan pemakan daging? Hewan pemakan tumbuhan dan daging? Nah, untuk itu topik pada hari ini adalah penggolongan hewan. Baik. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan penggolongan hewan? Silakan. Pengelompokan hewan adalah cara mengklasifikasikan berbagai jenis hewan berdasarkan ciri-ciri tertentu agar lebih mudah dipelajari. Ya, bagus. Penggolongan hewan adalah proses mengelompokkan hewan berdasarkan persamaan ciri-ciri tentu agar mudah dipelajari dan dikenali. Selanjutnya, secara umum, pengelompokan hewan dapat dibagi berapa? Ada yang tahu? Silakan. Oke, baik, sebelumnya pengelompokan hewan itu dapat dibagi menjadi 4 bagian. Menurut saya itu menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama, penggolongan hewan ada atau tidaknya tulang belakang. Kemudian yang kedua, penggolongan hewan berdasarkan habitatnya. Kemudian yang ketiga, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemudian yang keempat, penggolongan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Iya, bagus. Ya, oleh karena itu topik pada hari ini adalah saya akan tuliskan yaitu tentang penggolongan hewan. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini adalah satu, mengetahui penggolongan hewan secara umum. Ya. Yang kedua, mampu menyebutkan ciri-ciri dan contoh pengelompokan hewan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Yang ketiga adalah mampu menyebutkan ciri-ciri dan memberikan contoh pengelompokan hewan berdasarkan cara berkembang biak. Dan yang ketiga adalah mampu menceritakan atau menyebutkan ciri-ciri dan memberikan contoh hewan yang pengelompokan hewan yang berdasarkan tempat tinggal. Dan terakhir adalah mampu menyebutkan dan memberikan contoh pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 5 ya. Ada 5. Baik. Selanjutnya saya akan jelaskan sedikit tentang penggolongan hewan secara umum. Penggolongan hewan secara umum dapat dibagi 4. Betul yang disampaikan oleh teman kita tadi ya? Yaitu penggolongan hewan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Yang kedua, penggolongan hewan berdasarkan cara berkembang biak. Yang ketiga, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Yang keempat, penggolongan hewan berdasarkan tempat tinggal atau habitatnya. Penggolongan hewan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang dapat dibagi 2. Ada yang tahu? Yaitu vertebrata dan invertebrata. Apa itu vertebrata? Rema. Silakan. Kalau hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Bagus. Adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Dan invertebrata adalah hewan hewan yang memiliki tulang belakang atau yang sering disebut dengan vertebrata. Ciri-cirinya adalah struktur tubuhnya lebih kompleks, memiliki tulang belakang. Contohnya hewan yang masuk ke dalam kelas Annelida. Saya ulangi, contohnya adalah hewan yang masuk ke dalam kelas Pisces atau ikan. Yang kedua, hewan yang masuk ke dalam kelas Apes atau burung. Yang ketiga adalah hewan yang masuk ke dalam kelas reptil, merayapnya. Yang keempat, hewan yang masuk ke dalam kelas amfibi. Contohnya katak. Dan yang kelima adalah hewan yang masuk dalam kelas mamalia atau menyusui. Sedangkan hewan yang masuk ke dalam invertebrata adalah
hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ciri-cirinya adalah struktur tubuhnya lebih sederhana dibandingkan dengan hewan vertebrata. Contohnya adalah hewan yang masuk dalam kelas Annelida, cacing tanah. Hewan yang masuk dalam kelas Arthropoda, serangga. Kemudian hewan yang masuk dalam kelas Nigdalia atau ubur-ubur. Kemudian hewan yang masuk kelas Mollusca, contohnya cumi-cumi. Dan terakhir hewan yang masuk dalam kelompok Echinodermata atau bulu babi atau bintang laut. Gitu ya? Bisa dipahami? Selanjutnya pengelompokan hewan berdasarkan cara berkembang biak. Dapat kita bagi menjadi tiga. Coba Bagas sebutkan. Ada yang bisa? Saya Pak. Silakan. Jadi pengelompokan hewan berdasarkan cara berkembang biak ada 3, yaitu ovipar, vivipar, dan opovivipar. Iya, tepat sekali ya. Ovipar, vivipar, dan opovivipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-cirinya tidak memiliki kelenjar susu atau tidak menyusui. Ya, contohnya apa? Ayam, bebek, ikan, ya, cecak, katak ya. Tapi katak masuk dalam kelompok amfibi ya. Kemudian contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau beranak yang ciri-cirinya adalah memiliki kelenjar susu atau menyusui. Contohnya apa saja? Kambing, ya, dan sebagainya, banyak ya. Selanjutnya ada ovipar. Ada hewan yang berkembang dengan cara bertelur dan beranak. Hewan yang masuk dalam kelompok ovipar adalah ciri-cirinya adalah embrio berkembang di dalam telur dan telur menetas di dalam induknya. Jadi seakan-akan dia beranak. Begitu ya? Ya, contohnya adalah hiu, ikan pari dengan beberapa jenis ular. Gitu ya? Ya. Selanjutnya pengelompokan hewan berdasarkan tempat tinggal. Tempat tinggal ya? Jadi ada yang hidup di darat, di air, dan di darat. Ada yang bisa memberikan contoh hewan yang hidup di darat? Saya Pak. Silakan. Hewan yang hidup di darat yaitu ada gajah, anjing, dan kucing. Ya, bagus. Ya, kuda dan lain sebagainya. Ciri-cirinya adalah bernapas dengan paru-paru. Ya, memiliki gerak berupa kaki atau merayap. Ya kan? Ya. Kemudian kelompok yang kedua adalah hewan yang hidup di air. Siapa bisa memberikan contoh? Hewan yang hidup di air. Tadi kita telah membahas hewan yang hidup di darat dan hewan yang hidup di air. Sekarang kita akan bahas hewan yang hidup di air dan di darat, yang sering disebut dengan amfibi. Ada yang tahu ciri-ciri hewan yang masuk dalam kelompok amfibi? Baik, hewan yang masuk dalam kelompok amfibi ciri-cirinya waktu kecil dia bernapas dengan pingsan dan setelah dewasa dia bernapas dengan paru-paru. Memiliki kulit yang lembab. Ya. Contohnya adalah salamander. Ya, salamander. Baik, berikutnya pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan. Pengelompokan hewan yang keempat ya, berdasarkan jenis makanan. Berdasarkan jenis makanan, kita bisa mengelompokkan hewan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah yang sering disebut dengan herbivora, karnivora, dan omnivora. Apa yang dimaksud dengan hewan yang masuk dalam kelompok herbivora? Makan tumbuhan. Ya, bagus, memakan tumbuhan. Kalau karnivora? Kalau omnivora? Apakah ada yang tahu ciri-ciri hewan pemakan tumbuhan atau herbivora? Sapi. Itu contohnya. Ciri-ciri hewan yang masuk dalam kelompok herbivora atau pemakan tumbuhan memiliki gerakan yang lebar untuk mengunyah tumbuhan. Contohnya sapi, kuda, kambing, dan kelinci dan seterusnya. Sedangkan
kelompok hewan yang masuk dalam pemakan daging atau karnivora mempunyai ciri-ciri, mempunyai gigi taring untuk merobek daging. Selanjutnya mempunyai indera penglihatan dan penciuman yang tajam. Baik. Seterusnya kelompok hewan yang masuk dalam kategori omnivora, pemakan tumbuhan dan daging. Ciri-cirinya adalah memiliki geraham dan taring. Beberapa jenis makanan dia bisa menyesuaikan, baik itu tumbuhan maupun daging. Ada yang bisa memberikan contoh yang masuk hewan omnivora, pemakan daging dan tumbuhan. Contohnya ayam, manusia, beruang, juga babi ya masuk. Ya, dan lain sebagainya. Jadi kita telah membahas tentang pengelompokan hewan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang beserta ciri-ciri dan contohnya. Kemudian pengelompokan hewan berdasarkan cara berkembang biak. Kemudian pengelompokan hewan berdasarkan tempat tinggal dan pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan. Selanjutnya saya akan membagikan lembar kerja mahasiswa untuk dikerjakan per kelompok ya. Kalian cukup memberikan satu ciri-ciri dan satu contoh hewan yang masuk ke dalam 4 kategori tadi. Jadi dikerjakan secara kelompok. Usahakan secepatnya. Jadi sebelumnya saya bagi kelompok ya. Kelompok tulang belakang. Kelompok tulang belakang disap muka ya. Disap muka silakan. Kemudian kelompok berkembang biak. Cara berkembang biak ya. Kemudian kelompok tempat tinggal berdasarkan tempat tinggal. Baru kelompok jenis makanan. Jadi ada 4 kelompok. Kelompok ada tidaknya tulang belakang, kelompok berkembang biak, kemudian kelompok tempat hidup atau tempat tinggal, dan kelompok jenis makanan. Silakan kalian kerjakan selama 3 menit. Silakan. Ya, silakan kerjakan secara kelompok. Ada yang mengalami kendala dalam mengerjakan tugas? Ya, silakan dikerjakan. Satu saja contoh ciri-ciri dan contoh. Satu saja, sebentar saja satu ciri. Saat muda bernapas dengan saat muda mana sih saat ini kecil bernapas dengan sayo bisa kalau dewasa Baik, sudah. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya ya. Apakah sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Baik. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada kelompok tulang belakang untuk mempresentasikan hasil tugas LKN lembar kerja mahasiswanya. Silakan. Kelompok tulang belakang. Jadi kami dari kelompok penggolongan berdasarkan jenis tulang belakang, yaitu jenis hewan yang pertama vertebrata memiliki tulang belakang. Contoh hewan: kucing, gajah, burung, dan ayam. Oke, selanjutnya. Kemudian yang kedua itu ada hewan invertebrata.
Ciri umum tidak memiliki tulang belakang. Contoh hewan, cacing, dan serangga. Baik, sekian dari kami. Baik, selanjutnya kelompok berkembang biak. Silakan presentasi untuk pengelompokan yang kedua, yaitu sebutkan ciri-ciri dan contoh kelompok hewan berdasarkan cara berkembang biak. Silakan. Baik, kami dari kelompok 2 izin menjawab untuk pengelompokan hewan berdasarkan cara berkembang biak. Yang pertama yaitu ovipar atau yang hewan dengan berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri umumnya yaitu tidak memiliki kelenjar susu. Contoh hewannya ayam. Untuk yang kedua, hewan vivipar atau hewan yang melahirkan. Ciri umumnya memiliki daun telinga, contohnya sapi. Dan yang ketiga yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Ciri umumnya telur tetap berada di tubuh induk sampai menetas, contohnya hiu. Baik, selanjutnya kelompok yang ketiga ada kelompok tempat tinggal atau berdasarkan habitat. Silakan mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Baik Pak, terima kasih. Di sini ada yang bagian ketiga, penggolongan berdasarkan tempat hidup. Yang pertama ada darat. Ciri-ciri umum itu bernapas dengan paru-paru. Contoh hewannya itu harimau. Dan yang kedua ada tempat hidup air. Ciri-ciri umum itu bernapas dengan insan. Contoh hewannya itu ikan. Dan yang terakhir ada tempat hidup amfibi. Ciri-ciri umumnya itu saat kecil bernapas dengan insan, saat dewasa bernapas dengan paru-paru. Adapun contoh hewannya itu katak. Terima kasih Pak. Selanjutnya kelompok 4 untuk menampilkan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kami dari kelompok 4 yaitu penggolongan berdasarkan jenis makanan. Yang pertama itu hewan dengan jenis herbivora yaitu pemakan tumbuhan. Itu ciri-ciri umumnya memiliki geraham yang lebar. Contohnya sapi, kambing, dan kelinci. Yang kedua karnivora yaitu hewan pemakan daging. Ciri-ciri umum memiliki taring dan contohnya seperti kucing dan harimau. Yang ketiga omnivora yaitu hewan pemakan segalanya. Ciri-ciri umum memiliki geraham dan taring. Contohnya ayam, babi, dan beruang. Terima kasih. Baik, dari hasil presentasi kalian, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Kalau tidak ada, saya akan menyimpulkan pembelajaran untuk hari ini, yakni tentang penggolongan hewan. Pada dasarnya, secara umum, penggolongan hewan dapat dibagi 4, yaitu penggolongan hewan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, penggolongan hewan berdasarkan cara berkembang biak, kemudian penggolongan hewan berdasarkan tempat tinggal atau habitat, dan yang terakhir penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Adapun ciri-ciri dari keempat penggolongan itu adalah hewan vertebrata atau penggolongan hewan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang dapat dibagi 2, yaitu vertebrata dan invertebrata. Vertebrata adalah ciri-cirinya memiliki tulang belakang dan struktur tubuhnya lebih kompleks. Contohnya adalah kuda, kucing, ayam, atau yang masuk ke dalam kelas Pisces, apes, reptil, mamalia, dan amfibi. Kemudian yang masuk ke dalam kategori invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan struktur tubuhnya lebih sederhana. Contohnya adalah Annelida, kelompok cacing cacing tanah, kemudian Arthropoda, serangga, kemudian Cnidaria, kelompok ubur-ubur, kemudian Mollusca, contohnya cumi kemudian Echinodermata, yaitu bulu babi atau bintang laut. Selanjutnya penggolongan hewan berdasarkan cara berkembang biak, yaitu kita kenal adanya ovipar, vivipar, dan ovipar. Ovipar mempunyai ciri-ciri bertelur tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui. Contohnya ayam, itik, bebek, cecak, dan lain sebagainya. Sedangkan kelompok vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau memiliki kelenjar susu dan menyusui. Contohnya adalah sapi, kuda, kambing, kucing Kemudian hewan yang bertelur dan beranak adalah hewan yang masuk dalam kategori ovovivipar,
Jadi perkembangan embrionya berlangsung di dalam telur dan telur itu menetas di dalam struktur hidupnya. Contohnya ada ikan pari, hiu, dan beberapa jenis ular. Selanjutnya pengelompokan hewan berdasarkan tempat tinggal. Ada hewan yang hidup di darat, hewan yang hidup di air, dan ada yang hewan hidup di air dan di darat. Ciri-ciri hewan yang hidup di darat adalah bernapas dengan paru-paru, memiliki alat gerak berupa kaki, dan biasanya merayap. Sedangkan hewan yang hidup di air itu memiliki ciri-ciri adalah bernapas dengan lisan, kemudian mempunyai alat gerak berupa sisipnya atau tubuhnya sendiri. Ya, kemudian kelompok hewan yang masuk dalam yang bisa hidup di air dan di darat atau yang biasa disebut dengan amfibi. Ciri-cirinya adalah waktu kecil bernapas dengan lisan dan setelah dewasa bernapas dengan paru-paru. Selain itu kulitnya lembab ya, lembab. Kemudian memiliki kulit yang lebat ya. Kemudian yang keempat ya, berdasarkan jenis makanan. Berdasarkan jenis makanan kita dapat membagi 3, ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Hewan pemakan tumbuhan, hewan pemakan daging, dan hewan pemakan daging dan tumbuhan. Ciri-ciri hewan pemakan tumbuhan mempunyai geraham yang lebar untuk umumnya tumbuhan. Sedangkan ciri-ciri hewan pemakan daging atau karnivora memiliki taring untuk merobek daging dan memiliki penciuman dan penglihatan yang tajam. Contohnya harimau, musang, elang, termasuk elang ya. Kemudian hewan pemakan segalanya atau tumbuhan dan daging atau omnivora. Ciri-cirinya memiliki gerahan dan taring dan dia bisa menyesuaikan dengan beberapa jenis makanan. Jadi 4 pengelompokan sudah kita bahas ya. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk pembelajaran hari ini. Ya, baik. Berikutnya saya akan kasih tugas ya di rumah. Silakan kalian mencari dari 4 pengelompokan tadi selain yang Anda telah sebutkan bersamaan dengan nama Latin. Nama Latinnya ya. Jadi kalau menyebutkan ciri-cirinya ditambahkan contohnya termasuk dengan nama Latin. Ya. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pengelompokan tumbuhan ya. Tadi untuk hari ini pengelompokan hewan dan pertemuan pada berikutnya kita akan membahas tentang pengelompokan pada tumbuhan. Kalian bisa mencari referensi di perpustakaan, di Google atau lewat internet boleh ya, bisa ke perpustakaan ya. Untuk hari ini kita akan tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.